pemimpin datang kalau Allah kabulkan kita juga panen pahala dari keputusan-keputusan mereka. Ini penting ya. Itu dulu. Kalau masalah keputusan pemerintah dan Pak Prabowo hafizahullah tentang masalah mengambil 100 atau 1000 orang tepatnya dari Gaza ini, saya terus terang terharu sekali. Saya melihat ini satu keputusan yang sangat mahal ya. Di masa sekarang mungkin sudah tidak banyak umat Islam apalagi pemimpin yang mau peduli dengan saudaranya muslim. Ya. Artinya mereka masa bodoh, yang penting negara saya tidak terganggu ya sudah. Tapi kalau ada negara muslim yang coba memperjuangkan kemerdekaan, yang coba memberikan bantuan, yang coba untuk seperti ini menampung pengungsi, semua ini adalah hal yang sangat positif. Apalagi ini adalah saudara-saudara muslim dan memang betul-betul mereka tertindas. Ini terzalimi. Ini bukan pasukan perang melawan pasukan perang. Misalnya pasukan perang orang-orang Yahudi melawan pasukan perang Palestina. Oke, masih fair. Masalahnya bukan, ini masyarakat sipil, mau anak-anak, mau perempuan. Dan tidak lagi melihat ini sudah jelas pembantaian massal yang tidak boleh diamkan. Rusak rumah, masjid rusak, segala macam. Ini adalah hal yang tidak boleh diamkan. Maka kita tentunya mengapresiasi ini ya. Dan kita ajak masyarakat semua mendukung program seperti ini. Dan tidak perlu khawatir. Mungkin ada yang menganggap ini nanti bagaimana kalau orang asing masuk ke negara kita. Negara kita masih sangat luas. Gitu. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW memotivasi masyarakat penduduk Madinah yang pribumi asli Madinah pada masa itu untuk menyambut para muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah. Mereka juga ditindas di Mekah, gitu ya. Mereka dibunuh, mereka disiksa, diambil hartanya. Dan Nabi SAW menyuruh para pribumi Madinah untuk menyambut mereka dan betul-betul mereka menyambut dengan baik. Itu yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr. Ya. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka suka sekali dengan orang-orang yang justru hijrah pada mereka karena bisa membantu orang lain dan mereka bahkan mendahulukan saudara-saudaranya itu dari diri mereka sendiri. Pernah kita singgung ini di beberapa tokoh orang Ansar ya. Seperti Sa'ad bin Ubadah, kemudian Usaid bin Khudair dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka menunjukkan bagaimana mereka mempraktekkan perintah Nabi SAW ini dengan justru ada yang menghadiahkan rumahnya, ada yang menghadiahkan kebunnya, ada yang mau membagi setengah hartanya kepada saudaranya yang baru pindah atau hijrah. Bahkan sebagian besar di antara sahabat Ansar itu, pada saat sahabat muhajir yang diusir dari Madinah ini mulai punya pendapatan, mulai punya pekerjaan di Madinah dan mereka mau pindah dari rumah mereka, mereka sedih. Merasa sedih karena peluang untuk meraih pahala dari memberi makan, memberi minum, tempat tinggal ini hilang. Nah seperti itu keadaannya. Oleh karena itu ini satu program yang sangat baik dan kita harus bangga negara kita termasuk menyuarakan secara internasional untuk membela teman-teman kita di sana dan semoga kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya pemimpin kita dan juga keputusan pemerintah kita dan juga Allah berikan kemerdekaan teman-teman kita di Gaza sana. Allahumma amin. Ya. Oke, Taib. Syukran Ustaz. Tadi Antum sudah menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap upaya-upaya pemerintah. Lalu bagaimana dengan upaya-upaya Ustaz, upaya-upaya pemerintah sendiri yang lain-lainnya? Bagaimana sikap kita sebagai warga itu sejauh mana kita harus bertindak mendukung pemerintah ini sendiri? Mungkin batasnya. Sejauh mana kita sebagai seorang muslim harus mendukung pemerintah sendiri? Apakah ada batasnya sendiri Ustaz? Dukung semuanya selama tidak melanggar agama. Karena kata Nabi SAW, ya, patuhilah dan dengarkanlah pemimpin kalian ya, selama bukan maksiat kepada Allah. Kalau kita diperintahkan oleh pemimpin, nggak boleh sholat di masjid misalnya. Nggak boleh sholat umat Islam, nggak boleh perempuan berjilbab, nggak boleh puasa Ramadan. Misal, teman-teman kita di Ugru ya, di Cina, itu nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh ini, itu mereka tidak ada kewajiban untuk patuh. Tapi kalau itu adalah peraturan-peraturan pemerintah yang biasa dikenal dengan kanun wad'i, peraturan-peraturan pemerintah setempat, selama tidak bentrok dengan syariat, wajib kita patuh. Rambu-rambu lalu lintas misalnya, akte lahir, KTP, SIM, semua itu kita ikutin. Karena itu maslahat umum. Bertemu di syariat, di sisi maslahat umumnya gitu ya. Dan Allah masuk dalam umumnya kata ulama firman Allah SWT, wa ati'u Allah wa ati'u Rasulullah ulil amri minkum. Taatilah
Allah dan Rasul serta pemimpin kalian gitu ya. Dan jangan ini terutama generasi muda muslim, jangan mudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat kelompok yang mengatakan, ini bukan wali amr kita. Lalu siapa wali amr Anda? Dianggap ini pemimpin bukan ya, pemimpin negara, bukan yang sah. Lalu siapa yang sah? Dia sedang hidup di negara ini, gimana ceritanya gitu ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan kaum-kaum yang biasa dikenal dengan khawarij ya. Akhirnya mereka mengacaukan keamanan dan ketentraman, bom sana sini dan segala macam. Ini semua tidak benar ya. Justru kita berada di bawah naungan pemerintah yang sah dan kita mendukung gitu ya. Seperti itulah. Intinya sebenarnya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Tep. Mungkin ini pertanyaan terakhir tentang tema permintaan sendiri, Ustadz. Dan juga mungkin apa yang sebenarnya harus yang dilakukan pemerintah sendiri, Ustadz, dalam menjaga amanah dalam mengurus negara. Karena mengurus negara ini sendiri pasti kita tahu ini merupakan amanah yang sangat besar. Mungkin antum ingin memberikan nasihat ataupun sesuai dengan syariat bagaimana seorang pemimpin harus mengelola negara sendiri. Tafadhol, Ustaz. Ya, beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Yang paling pertama Nabi sebutkan pemimpin negara, pemimpin wilayah, amir diistilahkan gitu ya. Dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu pindahlah suami terhadap istri anaknya, lalu istri terhadap harta dan anak-anak, harta suami dan anak-anak suaminya, dan budak terhadap harta majikannya. Tapi poin pertama disebutkan pemimpin. Oleh karena itu tahu, tentunya para pemimpin tahu tugas mereka. Mereka harus jaga stabilitas keamanan, ekonomi, ya, sosial, itu harus semua dijaga. Dan tentu bukan bidang kami untuk merincikan satu persatu apa yang harus pemerintah lakukan gitu ya. Tetapi pemerintah lebih tahu, apalagi sudah disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Dan saya yakin semua pemimpin akan tahu sebenarnya mana arah yang benar, mana yang tidak benar ya. Tugas kita bagaimana kita coba mendoakan dan memberikan dukungan, itu mungkin ya. Tapi saran dan nasihat kami, karena memang tidak ada salahnya kita memberikan saran dan nasihat, tapi tentu bukan menggurui ya. Yang pertama, semua muslim, pemimpin atau masyarakat harus selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabat, ittaqillah haitsu ma kunt. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Artinya selalu cari tahu ini agama bolehkan, Allah bolehkan atau tidak. Apalagi pemimpin kita muslim, kita pun muslim sebagai masyarakat mayoritasnya. Kita harus melakukan ini, kan gitu. Kemudian yang kedua, yang kita pikir sekarang ini adalah bagaimana merajut persatuan dan kesatuan kita. Ada perbedaan pendapat, ya sudah itu perbedaan. Tapi tidak perlu orang saling menjatuhkan. Ya sudah, orang tetap berpendapat dengan pendapat dia, kita berikan pendapat dia mau terima, tidak terima ya sudah. Kita anggap ini sebuah ya fenomena yang sudah ada di kehidupan manusia semuanya, karena tidak mungkin kita satukan di satu pendapat misalnya. Maka kita saling menghormati, gitu. Selama tidak ada pelanggaran agama, selama tidak ada pelanggaran peraturan pemerintah setempat, kenapa tidak? Gitu. Kemudian yang ketiga, tentunya tidak ada salahnya pihak pemerintah selalu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Secara umum lah ya, mungkin ada orang yang dituakan di tokoh masyarakat di satu kota atau desa yang bisa menyimpulkan tentang apa sih kebutuhan masyarakat di situ. Kemudian coba diberdayakan ya. Ini satu hal yang sangat positif ya. Begitu juga dengan pemerintah bagaimana menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam. Negara-negara. Jadi saya kemarin dapat informasi juga presiden kita menuju ke Emirat Arab gitu kan. Ini sudah lama sekali kalau kami harapkan ini. Saya dari dulu setiap ketemu sama beberapa pejabat kita saya selalu bahasakan ini. Ini bahasa saya pribadi. Mohon maaf kalau keliru. Saya cuma mengatakan pada beliau-beliau kenapa selama ini arah kita selalu ke negara-negara non-muslim. Tidak usah kita sebutin negaranya, kita sudah tahu. Kenapa harus ke sana pinjam uang, kenapa harus kita ke sana ya kiblatnya gitu ya. Kenapa kita enggak ke negara Timur Tengah atau negara Islam? Toh juga negara-negara non-muslim ini larinya ke Timur Tengah juga. Kenapa kita harus ke negara mereka dulu? Toh ini juga dari negara Timur Tengah itu. Kenapa kita enggak langsung ke Timur Tengah ini? Toh mereka siap membantu kita. Nah ini satu harapan yang sangat baik ya. Membuka jaringan yang baik dengan negara-negara Timur Tengah, negara Islam di sana sehingga bisa lebih banyak investasi yang masuk dari mereka, bisa lebih banyaklah hal-hal yang positif
yang kita harapkan bisa. Apalagi kalau bisa negosiasi utang piutang negara itu dalam bentuk tidak berbunga, apalagi mereka orang muslim mungkin mereka bisa maklumi itu. Yang sampai kepada kami dari dubes kita, yang itu hari ada di Imarat, saya ketemu sama Pak Hussein Hafidahullah, banyak bicara beliau tentang kegiatan kerjasama Indonesia sama Imarat, maka itu sangat positif dan negara itu membuka kerjasama yang baik. Di masa presiden kita yang lalu, itu sempat dibuatkan satu masjid atas nama presiden kita, jalan atas nama presiden kita sebagai bentuk mereka membuka diri untuk kerjasama. Kalau ini sih sangat positif, Allahu a'lam. Ya. Oke, baik. Syukran Ustaz. Selanjutnya tentang korupsi Ustaz, dan mungkin masih ada keterkaitannya tentang pemerintahan tadi Ustaz. Jadi alhamdulillah kasus korupsi besar itu belakangan satu persatu mulai mencuat dan terbongkar, dan mungkin beberapa di lembaga penting yang mungkin kita tidak akan sebutkan Ustaz. Pertanyaan di sini, bagaimana sebenarnya Islam memandang amanah dan pengkhianatan ini sendiri dalam bentuk korupsi Ustaz? Dan apa dampak dunia dan akhirat bagi pelaku korupsi ini Ustaz? Tafadhol, silakan. Korupsi haram teman-teman sekalian. Korupsi sama pencurian. Korupsi kan mengambil yang bukan haknya. Apakah itu menggunakan dana negara, apakah menggunakan dana lembaga, semua tidak dibolehkan dalam Islam. Hukumnya haram. Bahkan korupsi ini bisa masuk lebih besar daripada mencuri secara umum. Mencuri sama misalnya seseorang, naudzubillah, ambil barang dari satu toko, supermarket. Antara dia sama pemilik supermarket itu saja. Tapi kalau uang negara, uang satu lembaga ini banyak orang yang punya hak di situ. Termasuk uangnya masyarakat sendiri. Dan ini hukumnya haram. Oleh karena itu para koruptor bertakwa kepada Allah SWT. Cara mengobati diri, kita harus tahu dulu ancaman-ancamannya. Karena semua dosa dalam Islam punya ancaman. Jadi kita cari tahu tentang bahaya mencuri, ancamannya seperti apa. Kedua kita rincikan semua ini di kajian dosa-dosa besar kita. Bahaya mencuri, bahaya manipulasi data, ya, harta-harta haram. Cukuplah sabda Nabi SAW, lahmu nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya. Dan semua harta haram ini teman-teman tidak ada keberkahannya. Banyak orang tidak sadar rumah tangganya ribut karena harta haram, anaknya jadi durhaka karena harta haram, penyakit kronis dan tidak kalas, tidak datang kejelasan kesembuhannya dari harta haram. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, waktu beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, di dalam tubuh ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik semua tubuh. Pemikirannya baik, pandangan matanya baik, idenya bagus, hatinya bersih. Anggota tubuhnya bisa maksimal, kreatif dan inovatif gitu ya. Selama gumpalan darah ini baik. Tapi kalau ini buruk, buruk semua yang lainnya. Buyar semua ide baiknya, jadi jahat dia. Kalau ini gumpalan darah buruk. Lalu kata Nabi SAW itu adalah hati manusia. Waktu Imam Muhammad ditanya, bagaimana melunakkan hati? Sehingga anggota tubuh ini semua jadi baik juga. Kata beliau dengan makanan halal. Pendapatan halal. Gitu kan? Teman-teman sekalian, setelah kita tahu ancamannya, tadi kita sudah sebutkan hadis, daging yang tumbuh dari harta haram neraka lebih pantas baginya. Step selanjutnya adalah bagaimana kita meninggalkan itu. Kita sadari kapasitas kita. Kapasitas kita ini, mulut kita ini hanya bisa sendok 2 sendok nasi. 3 sendok udah gak bisa ngomong kita. Karena ada kapasitasnya. Perut kita ini 1 piring makanan, 2 piring, 3 piring udah gak bisa nafas. Badan kita pakai maksimal 2 lembar baju. Saya sama antum laki-laki sini 1 baju kaos, 1 baju luar. Celana dalam 1, baju celana 1. Kalau kita punya 2 lembar kemeja gak mungkin kita pakai dua-duanya kan. Diketawain orang nanti. Atau kita kepanasan. Antum kalau punya sepatu 2 pasang, harus dibuka dulu 1 pasang pertama baru pakai 1 pasang kedua. Gak bisa sama-sama dipakai. Kalau antum pakai sepatu 1 pasang terus diikat biar dia ya gandeng dari diketawai orang. Maksudnya apa? Kita punya kapasitas. Ini jangkauan tangan kita begini. Kaki kita juga ada batasnya. Pikiran kita ada batas. Mata kita ada batas. Ini ada batasan semua. Tidak usah melampaui batasan itu. Orang kadang-kadang yang mengejar harta haram ini teman-teman sekalian. Permasalahannya dia melampaui kapasitas dia. Tidur kita itu 1 kali 2 meter. Itu seperti yang lahat kita sebenarnya. Orang kalau punya ranjang 2 kali 2 meter itu sudah bisa guling-guling dia. Itu udah banyak banget. Contohnya, makan juga 1 piring. Kita punya 1 lusin piring, untuk pindah ke piring kedua kita harus selesaikan dulu piring pertama. Kalau jenis makannya sama misalnya. Ini contoh-contoh. Jadi tidak usah melampaui kapasitas. Syaitan menghiasi orang yang mengejar harta haram ini
Bagi dia kuantitasnya, bukan kualitas, jumlah. Bagaimana di rekening saya bertambah. Dari 10 juta, kapan jadi 100 juta? 100 juta kapan jadi 1 miliar? 1 miliar jadi 10 miliar, 100 miliar. Gak selesai-selesai. Dan dia lupa, dia meninggal, ini hanya akan menambah masalah buat dia. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Siapapun yang berinfak dari pendapatan haram, maka itu hanya akan menambahkan baginya hukuman di neraka nanti. Karena gunanya, misalnya orang korupsi, atau uang manipulasi data, atau mencuri. Terus dipakai umroh atau haji. Enggak diterima umroh hajinya, hanya akan menambah dosa buat dia. Begitu dalam hadis dijelaskan. Saya pernah jelaskan teman-teman, harta itu ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal, itu yang terbaik. Misalnya antum kerja dari sumber pekerjaan halal, antum jeli sekali memperhatikan, ini benar gak halal, oke saya kerja. Setelah diterima kita keluarkan pada yang halal. Pakai kebutuhan kita pribadi, buat istri dan anak, buat istirahatulahim keluarga, bakti orang tua, bangun masjid, apalah yang bermanfaat. Ini yang terbaik kedudukan harta. Yang kedua adalah setengahnya baik, setengahnya buruk. Baik karena sumbernya halal, tapi buruknya dia infakkan di yang haram. Dia pakai zina, dia pakai judi. Jadi setengahnya pahala, setengahnya dosa. Makanya dalam hadis tentang tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya di mana dia habiskan, kemudian masa mudahnya, di mana dia pakai, hartanya di mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. 2 ditanya. Gitu kan? Jadi dan ilmunya, dia apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Jadi harta hari kiamat ini 2 ditanya, sumbernya dan juga di mana dikeluarkan. Yang ketiga, dosa. Ini yang singgung tadi. Dua-duanya dosa. Dia dapat dari sumber haram. Korupsi, manipulasi data, tapi dipakai pada yang halal. Umroh, haji, bakti sama orang tua, gak bermanfaat bagi dia, menambah dosa. Dan yang terakhir yang paling buruk, sumbernya haram, dikeluarkan pada haram. Hasil korupsi, mencuri, manipulasi data, dipakai zina, pakai judi. Wah ini tambah kacau sudah. Gitu. Itu teman-teman sekalian, gak usah melampaui kapasitas kita. Gak penting kuantitas, kualitas. Sebuah prinsip dasar yang saya gunakan dalam hidup saya teman-teman. Dan saya yakin itu benar. Ya. Setiap kualitas yang kita jaga dari perbuatan, dari karakter, dari pendapatan, kita jaga kualitasnya, dari ilmu, akan mendatangkan kuantitas. Kualitasnya kita jaga aja, kita jualan nih, kita jaga kualitas barang kita. Nanti kuantitasnya bertambah, orderan akan bertambah karena kita jaga kualitas. Kualitas datangkan kuantitas, jangan dibalik. Kuantitas belum tentu datangkan kualitas. Kita jual, target kita jual banyak, tapi kita nggak jaga kualitasnya. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa membuat pasar itu tetap berkembang, jalan sama kita nggak mungkin. Maka harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Dan juga selalu berlindung kepada Allah SWT. Ini yang ketiga, dari semua pendapatan haram. Supaya Allah tidak memasukkan dalam tubuh kita kecuali yang halal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya tidak akan pernah memasukkan sepotong makanan pun ke mulut saya kecuali saya sudah tahu halal atau tidak. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari pernah masuk rumah, dapat sebutir kurma, dekat ranjang beliau lalu dimakan langsung. Pada saat mau tidur Nabi SAW gelisah, ditanya oleh istri beliau, kenapa anda begini ya Rasulullah? Belum pernah anda gelisah seperti ini. Kata Nabi SAW, tadi waktu saya masuk rumah, saya temukan satu butir kurma, saya makan, saya khawatir itu adalah kurma sedekah. Karena Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Beliau terima hadiah tapi tidak makan sedekah. Maka saya khawatir itu adalah sedekah. Beliau gelisah hanya karena satu butir kurma yang khawatir ini syubhat. Bisa saja itu bukan kurma sedekah, tapi karena khawatir beliau gelisah seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya belakangan itu marak Ustaz, tindakan asusila.